untuk memberi, berjumpa, bertemu dengan kita. Kenapa kita tak dapat luangkan sedikit masa untuk hadir di rumah Allah, Masjid Jamek Pengadang Baru, berhadapan dengan orang yang sangat kita kenal, yang selalu kita lihat dalam media sosial. InsyaAllah semoga kita diberi kebaikan berhimpun dengan ulama yang kita kasihi. Sebenarnya kita bertuah, kita ada di Indonesia, kita ada di Malaysia, kita datang daripada orang Jawa, kita datang daripada orang Terengganu, sama saja. Kerana apa? Kerana Nabi sudah sebut, ana faratukum ala haudi yaumil qiyamah. Aku menunggu kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu ada seorang ulama asal Indonesia yang mana ulama ini sangat pakar ahli di bidang fikih. Beliau adalah Buya Yahya. Beliau merupakan pemimpin daripada pesantren Al-Bahjah yang ada di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dan alhamdulillah beliau sedang berkunjung ke Malaysia, dan sesampainya di Malaysia, Masya Allah, sambutan daripada warga Malaysia ini sangat luar biasa dalam menghormati seorang ulama. Beliau langsung ditemui, dipertemukan dengan Ustadz Azhar Idrus di Terengganu. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita melihat, sangat gembira hati kita ini kalau melihat para ulama-ulama sedang berkumpul. Masya Allah, gembiranya hati kita ya. Dan dikatakan dan menurut informasi bahwa Buya Yahya ini akan mengisi tazkirah ataupun tausiah di Masjid Jami yang ada di Terengganu. Oke, seperti apa perjumpaan daripada dua ulama ini, dan kita akan melihat bagaimana orang-orang Malaysia ini menghormat dan menyambut Buya Yahya. Sangat luar biasa. Oke, langsung jom kita tengok saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah dimanapun Anda berada. Masya Allah, kalau kami menyampaikan pesan ada beliaunya yang mulia Arron Allah Syekh Guru kita semuanya, Sari Idrus. Masya Allah, semoga memanjangkan umur beliau. Amin ya Allah. Insyaallah kita diberi kesempatan kita untuk duduk lebih lama. Amin. Dunia hingga kelak di surga, insyaallah. Amin. Ada pesan sederhana yang sebetulnya sudah ada di hati masing-masing. Terus meningkatkan ukhuwah. Bagaimana menjalin hidup indah dalam cinta karena Allah. Sederhana, biasakan lesan kita tidak mencaci dan tidak mengolok. Satu. Oke. Pastikan lesan yang kita ucap, sesuatu yang kita ucapkan adalah kalimat yang baik. Yang kedua, yuk kita jaga mata kita. Hari ini kerusakan di rumah tangga kita gara-gara mata kita melihat sesuatu yang haram di luar, ataupun yang kita temukan di handphone kita dan lain sebagainya. Ayo, ini amanat di hadapan Allah SWT. Biarpun kita di kamar sendiri, Allah melihat kita. Semakin kita bisa menjaga mata kita, semakin indah yang ada di rumah kita, semakin indah di dalam keluarga kita. Indah dalam keluarga, ditambah lagi cinta terus kita bangun di rumah tangga kita, di masyarakat kita, hidup kita di dunia seperti di surga. Saling mencintai karena Allah dan saling menjaga mata kita, saling menjaga hati kita. Ini saja insyaAllah mohon sampaikan pesan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertuah dan beruntung pada hari ini Allah pertemukan kita dengan guru yang sangat kita rindu, yang sangat kita kasihi, Buya Yahya, yang datang daripada Cirebon, Jawa Barat sampai ke Terengganu hari ini, bumi yang bertuah. Dan jangan lupa pada malam ini Buya Yahya akan memberikan tausiah dan ceramah dan tazkirah di Masjid Jamek Pengadang Baru. Datang beramai-ramai. Kerana apa? Orang datang beribu-ribu kilometer untuk memberi, berjumpa, bertemu dengan kita. Kenapa kita tak dapat
luangkan sedikit masa untuk hadir di rumah Allah, Masjid Jami' Padang Baru, berhadapan dengan orang yang sangat kita kenal, yang selalu kita lihat dalam media sosial. InsyaAllah semoga kita diberi kebaikan berhimpun dengan ulama yang kita kasihi. Sebenarnya kita bertuah, kita ada di Indonesia, kita ada di Malaysia, kita datang daripada orang Jawa, kita datang daripada orang Terengganu, sama saja. Kerana apa? Kerana Nabi sudah sebut, ana faratukum ala haudi yaumil qiyamah. Aku menunggu kamu semua di kolam kausarku pada hari kiamat. Kamu orang Jawa, Nabi tunggu di kolam kausar. Kamu orang Terengganu, Nabi tunggu di kolam kausar. Kamu orang Afrika, Nabi tunggu di kolam kausar. Kenapa? Kerana Nabi pun rindu melihat kepada umatnya. Macam mana Rasulullah akan panggil kita? Dengan sebab kita menjaga solat. Orang yang bersolat sudah tentu dia mengambil wudu. Maka aku kenal, kata Rasulullah, akan umat aku, walau daripada negara mana, daripada zaman mana, min asalil wudu, daripada bekas wudu. InsyaAllah di mana kita berada, kita adalah sama, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu sama lain. Tanamkan perasaan semua umat Islam adalah saudara mara kita, insya-Allah. Bersama dengan Buya Yahya malam ini, jangan lupa, jangan ke mana-mana, simpankan masa, sediakan kenderaan. Masjid Jami' Padang Baru, semoga dipertemukan lagi kita dengan guru yang sangat kita sayangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dihormati Yang Fadil Ustaz dan terus tanda kita semualah. Pertamanya saya bagi pihak PP Hotel sangat-sangat merasa gembira dan bertuah kerana kedatangan kedua-dua orang yang sangat kita kasihi dalam dunia dakwah ini. Yang penting sekali bila kita datang sini, kita bukan saja boleh jamu selera, tetapi dalam masa sama boleh berukhuwah, dapat melihat wajah orang yang sangat-sangat kita kasihi. Itu satu bermakna barakah pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turun banyak lagi berkah dan rahmat pada kita semua dan menjadikan umat Islam umat yang sebenar-benar terbaik. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati segala kerja kita, usaha dakwah kedua-dua ustaz kita, dan kita doakanlah umat ini terus akan meningkat dan menjadi umat khairul ummah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjadikan yang bekerja, yang berkunjung, yang melihat, semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dekat kepada Allah. Yang tidak kenal Allah jadi kenal Allah, yang sudah kenal semakin dekat, yang bermaksiat menjadi ahli kebaikan. Amin. Jadi sebab bertemunya hati saling mencintai karena Allah, panjang umur, sehat afiat dalam ketaatan. Husnul khatimah. Amin. Semoga Allah berkati segala usaha menjadikan Hotel Payaguna ini contoh penjagaan orang Islam yang patuh pada ajaran Islam, patuh pada syariat. Amin. Yang bukan mengejar keuntungan semata-mata, tapi akhirat sebagai motivasi untuk kita mengejar keredaan Allah sama ada dengan jalan berniaga atau seumpamanya. Amin ya Rasulullah. InsyaAllah luar biasa sekali ya. Kalau sudah dua ulama bertemu ya macam ini ya. Masya Allah, begitu gembiranya hati kita yang melihat para ulama kalau sudah bertemu macam ini. Tentu ulama-ulama ini merupakan warathatul anbiya, pewaris dari para nabi. Maka wajib bagi kita untuk mencintai para ulama selama ulama tersebut mengajarkan kepada hal-hal kebajikan, mengajarkan kata ilmu sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah tentu kita sangat cinta kepada Rasulullah, dan maka untuk mencintai Rasulullah juga harus mencintai para ulama, sebab para ulama inilah yang mewarisi daripada ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Lubabul Hadis, Jalaluddin As-Suyuti mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, barang siapa yang menatap wajah seorang ulama, kendati sekali pandangan saja, lalu hal itu membuatnya gembira, maka Allah menciptakan dan pandangan itu satu malaikat yang memohonkan ampun untuk dirinya hingga hari kiamat. Masya Allah. Kemudian diungkap kembali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, memandang wajah seorang ulama adalah ibadah, lalu berpandar cahaya dalam pandangan itu dan terang cahayanya di dalam hatinya. Ketika seorang ulama mengajarkan ilmu, maka satu tema yang diajarkan berhadiah satu istana di surga. Masya Allah. Bagi yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya akan mendapatkan hadiah serupa. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang ulama, sungguh ia telah memuliakan aku. Mengapa begitu? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, karena ulama adalah kekasih Nabi SAW dan juga pewaris dari para nabi.
Lalu Nabi SAW melanjutkan, barang siapa yang memuliakan aku, sungguh ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas dalilnya bahwa kalau kita memuliakan seorang ulama, berarti kita sudah memuliakan Nabi SAW juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan mengapa begitu. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, karena Nabi SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kemudian bersabda lagi, barang siapa yang memuliakan Allah, maka ia akan bertempat tinggal di surga. Surga itu sendiri adalah tempat tinggal para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, maka Nabi SAW bersabda, muliakanlah ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka, sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bersumber dari Jabir. Nabi SAW bersabda, seorang ulama yang sedang tidur lebih utama ketimbang orang yang bodoh yang sedang beribadah. Hadis ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, maksudnya adalah bahwa seorang ulama yang sedang tidur, yang memperhatikan tata aturan keilmuan, lebih utama ketimbang orang bodoh yang sedang berbicara namun tidak memahami tata aturannya. Ini bukti bahwa keilmuan, ini bukti bahwa mulianya orang yang berilmu ya. Jadi ilmu itu sangat mulia sekali. Jadi perumpamanya itu ibarat seperti ini. Orang yang berilmu, yang memiliki ilmu itu, kalau dia tidur dengan memperhatikan tata cara atau adab-adab atau aturan-aturan dalam tidur tersebut, maka ini lebih utama daripada orang yang bodoh meskipun dia berbicara. Sebab dalam perbicaraan orang bodoh itu tidak ada ilmu. Inilah adalah perumpamaan orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu ya. Kemudian lebih tegas lagi Nabi SAW menjelaskan tidur dengan berdasar ilmu lebih baik ketimbang sholat berdasar kebodohan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan sanad dhaif. Mengapa begitu? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, karena orang yang bodoh terkadang menduga yang membatalkan itu dianggap sah dan yang dilarang itu sebagai yang dibolehkan. Inilah sebab mengapa setiap apa yang kita kerjakan itu harus memiliki dasar ilmu, supaya kita tidak ada dalam kelalaian, tidak merugi dari apa-apa yang telah kita lakukan. Kemudian menurut Dirar Ibnu Azwari As-Sahabi, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan penuh kebodohan, maka potensi merusak lebih besar daripada memperbaiki. Wasilah Ibnu Al-Asqa'a juga berkata, orang yang beribadah tanpa ilmu fikih ibarat sekawanan keledai penggiling tepung. Ya Allah, inilah perumpamaan orang yang tidak memiliki ilmu. Inilah betapa pentingnya kita harus memiliki ilmu. Makanya Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya itu mengatakan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, maka rasakanlah nanti akan pahitnya kebodohan selama hidupnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.